Hai semuanya, balik lagi di Mari Masak Channel. Di video kali ini aku bikin kue lebaran. Ini ada 1 kilo tepung, bisa jadi 6 toples nih teman-teman. Bikinnya gampang, rasanya juga pasti enak. Kalau kalian mau tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya, ikuti terus videonya sampai selesai. Pertama-tama kita bikin adonannya dulu. Di sini ada 700 gram margarin. Kalian boleh mix pakai butter ya teman-teman, tapi kalau aku full margarin merek Blue Band. Lalu masukkan vanili cair secukupnya aja. Kemudian ini di mixer dengan kecepatan paling rendah sebentar aja ya teman-teman, sampai teksturnya berubah menjadi lembut. Nah, kalau udah teksturnya berubah menjadi lembut seperti ini, nah ini udah cukup, matikan dulu mixernya. Kemudian masukkan 5 butir kuning telur. Lalu ini di mixer lagi sampai tercampur rata. Nah, kalau udah, kemudian masukkan gula halus sebanyak 250 gram. Ini satu bungkus ya teman-teman, beratnya 250 gram. Untuk gula halusnya ini wajib banget diayak seperti ini ya teman-teman, karena biasanya gula halus itu banyak yang menggumpal. Jadi wajib banget untuk disaring seperti ini. Nah, jika sudah, ini kita aduk-aduk dulu supaya tidak berhamburan ya teman-teman. Kemudian ini kita mixer dengan kecepatan rendah juga. Sebentar aja sampai tercampur rata aja ya teman-teman. Jangan sampai over mix ya teman-teman, karena bisa menyebabkan nanti adonannya ketika dipanggang itu dia akan beleber ya teman-teman. Jadi cukup sampai tercampur rata aja. Nah, jika sudah, matikan mixer, lalu ini kita aduk pakai spatula untuk memastikan semua bahannya tercampur dengan rata. Kemudian masukkan 3 sendok makan susu bubuk. Lalu masukkan 150 gram tepung maizena sambil diayak seperti ini ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 kilo tepung terigu, aku pakai merek Kunci Biru. Ini kita masukkannya secara bertahap aja supaya lebih mudah kita ngaduknya. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, untuk memastikan semua adonannya tercampur dengan rata, boleh dibantu dengan diulen seperti ini ya teman-teman. Kalau udah nggak ada yang nempel atau kalau udah bisa dibentuk seperti ini, nah ini tandanya udah cukup ya, siap untuk digunakan. Untuk kue yang pertama aku mau bikin nastar keju. Untuk nastarnya aku pakai ukuran sendok takar 5 ml ya teman-teman. Ini tujuannya biar ukurannya semuanya sama ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau ditimbang juga boleh,
tapi menurut aku lebih cepat pakai sendok takar seperti ini ya. Untuk ukuran toples nastar 500 gram biasanya dibutuhkan 50-60 pieces kue nastar ya teman-teman. Jadi aku akan bikin sekitar 60 pieces nastar keju. Nah, ini adonan yang terakhir. Nah, untuk sisa adonannya ini ditutup plastik kayak gini supaya nggak kering ya teman-teman. Kemudian kita bentuk aja kue nastarnya. Ambil satu adonan, kemudian kita masukkan selai nanasnya seperti ini. Lalu kita gulung seperti ini sampai mulus ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian taruh di loyang. Lalu lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai ya. Nah, ini adonan yang terakhir ya teman-teman. Kalau udah selesai semua, ini siap untuk kita oven. Di sini aku pakai oven tangkring. Ini langsung aja kita oven adonannya. Ini kita oven selama 35 menit dengan api sedang cenderung ke kecil ya teman-teman. Setelah 20 menit, ini ovennya kita buka dulu, lalu kita pindah posisi yang tadinya di bawah jadi ke atas dan yang di atas jadi ke bawah. Itu tujuannya supaya nanti matangnya itu bisa merata ya teman-teman. Nah, kalau udah ini kita oven lagi selama 15 menit, jadi total ovennya itu 35 menit. Nah, ini kuenya udah mateng, kita dinginkan dulu sebelum kita oles ya teman-teman. Nah, ini kuenya udah dingin. Untuk olesan aku pakai 2 kuning telur, lalu aku kasih minyak sebanyak 3 sendok makan, lalu aku beri pewarna kuning tua, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata seperti ini. Kemudian tinggal kita oleskan aja ke kue nastarnya ya. Untuk pengolesan aku 2 kali ya teman-teman. Ini yang sekali, nanti kita tunggu kering dulu baru kita oles ke yang kedua kalinya. Nah, kalau udah selesai semuanya dioles seperti ini, kemudian aku akan oles lagi kedua kalinya. Ini ke adonan yang pertama tadi kita oles ya teman-teman, seperti ini. Kemudian langsung aja kita kasih topping keju di atasnya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai ya. Nah, setelah selesai semua, ini kita oven lagi, nggak usah lama-lama, selama 7 menit aja ya teman-teman. Untuk ovennya sama, gunakan api sedang cenderung ke kecil. Ini kita oven selama 7 menit sampai 10 menit aja. Nah, kalau udah mateng, ini kita buka dan kita dinginkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Lanjut untuk kue yang kedua, aku mau bikin semprit. Nah, untuk semprit aku pakai cetakan seperti ini ya, biasa untuk semprit. Lalu tinggal kita semprotkan aja ke loyangnya.
Untuk semprit aku bikin sekitar 50-60 pieces ya teman-teman. Itu untuk satu toples ukuran 500 gram. Nah, kalau udah selesai semua, ini tinggal dikasih choco chip di atasnya seperti ini ya. Kemudian ini tinggal kita oven aja adonannya. Ovennya sama ya teman-teman, kayak yang pertama tadi, kita oven dengan api sedang cenderung ke kecil. Ini selama 30 menit ya. Lanjut, kue yang ketiga aku mau bikin putri salju. Untuk putri saljunya ini kita ambil adonan secukupnya, lalu kita gilas seperti ini. Ketebalannya kita sesuaikan aja sama selera kita ya teman-teman. Kemudian aku cetak menggunakan cetakan bulan sabit seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kemudian cetak semua adonan sampai selesai ya teman-teman. Ini aku mau bikin sekitar 50-60 pieces kue salju ya teman-teman, untuk ukuran toples 500 gram. Jika sudah, ini tinggal kita oven aja. Ovennya sama kayak yang pertama ya teman-teman, dengan api sedang cenderung ke kecil selama 35 menit. Nah, ini kuenya udah mateng, tinggal kita angkat aja. Nah, dalam keadaan panas-panas seperti ini langsung aja teman-teman kita balurin ke gula halusnya ya teman-teman, supaya dia itu nempel. Untuk baluran gula halusnya ini aku 2 kali baluran. Ini yang pertama, nanti aku oles lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk yang pertama tadi udah selesai. Nah, ini untuk baluran kedua kalinya ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah selesai bisa ditaruh langsung di dalam toples ya. Nah, untuk kue berikutnya aku mau bikin tamprin coklat. Ini untuk takarannya aku pakai yang 7 mili ya teman-teman, agak besar. Untuk satu toplesnya itu biasanya 40-45 pieces. Jadi aku mau bikin 45 pieces ya. Nah, jika sudah, ini kita ambil aja satu adonan lalu kita bulatkan seperti ini.
Kemudian ini agak kita pipihkan sedikit seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ambil lagi satu adonan, lalu kita bulatkan seperti ini, lalu kita pipihkan sedikit seperti ini ya. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini udah selesai semua ya teman-teman. Nah, ini untuk melubangi bagian tengahnya aku pakai jari kelingking seperti ini. Kalau kalian punya alat yang untuk melubangi tengahnya itu boleh dipakai ya teman-teman. Ini kita tekan-tekan aja sedikit seperti ini. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Untuk mengovennya sama ya teman-teman, pakai cara yang pertama selama 35 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Jangan lupa dipindah posisi supaya matangnya itu bisa merata ya. Nah, ini kue tamprinya udah aku oven. Nah, ini udah mateng, lalu kita angkat. Kemudian untuk toppingnya aku pakai topping selai coklat. Kalau kalian mau pakai selai stroberi atau selai yang lain juga boleh ya teman-teman. Ini sesuaikan aja sama selera kalian. Nah, nanti kue tampilnya ini setelah dikasih topping, ini kita oven lagi ya teman-teman. Gak usah lama-lama, cukup 7-10 menit aja. Dan setelah mateng, ini kita dinginkan dulu sebelum dimasukkan ke dalam toples. Lanjut untuk adonan yang terakhir, aku mau bikin kastengel keju. Ini sisa adonannya tinggal kita tambahin aja parutan keju. Untuk kejunya aku pakai sekitar 200 gram. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian ini tinggal kita cetak aja ya teman-teman. Ambil sebagian adonan lalu kita gilas seperti ini. Untuk ketebalannya itu sesuaikan aja sama selera kalian. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis juga ya teman-teman, supaya hasilnya itu rata. Nah, ini kita cetak seperti ini. Aku pakai cetakan kastengel. Lalu kita masukkan ke dalam loyang seperti ini. Nah, kalau udah selesai semuanya dicetak, nah ini tinggal kita oles aja kuning telur yang sisa tadi olesan nastar ya teman-teman. Jika sudah semuanya dioles, lalu kita tambahkan topping keju di atasnya seperti ini. Nanti untuk ngovennya itu sama dengan cara yang pertama ya teman-teman, 35 menit dengan api sedang cenderung ke kecil. Jangan lupa dipindah posisi supaya matangnya itu merata ya teman-teman. Nah, ini ovenan terakhir aku kastengelnya. Aku dapat sekitar 120 pieces kastengel ya teman-teman. Ini bisa jadi 2 toples. Nah, ini dia kue lebaran aku udah jadi. Ini jadinya 6 toples. 1 kilo adonan jadi 6 toples. Ini sebenarnya bisa jadi 6 macam kue teman-teman, tapi karena waktuku nggak cukup, jadi aku bikin sekitar 5 macam aja. Nah, segini aja video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya.
Untuk resep lengkapnya aku tuliskan di description box ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.